Shalom. Dorongan-dorongan yang berkesan di dalam Yesus. Mazmur 33:20. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Amsal 2 ayat 7. Dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Dalam nama yang tertinggi, kami berpegang kepada perkataan sehat yang mengalir dari kitab suci untuk kesehatan rohani, jiwa, dan tubuh. Tetap mengalir di dalam kuasa, hikmat, buah, dan firman iman Roh Kudus. Dalam keunikan kita menjumpai pelbagai berkat Yesus. Maka janganlah jadi seperti orang lain. Jadilah seperti Yesus yang penuh kasih. Carilah teguran-teguran yang berisi obat rohani. Teguran yang membuat kita bangkit. Teguran yang membuat kita sadar. Teguran yang membawa perubahan yang luar biasa. Teguran yang nyata dari hati yang peduli. Teguran yang menjadikan kita pemimpin yang berkualitas. Teguran dari orang-orang yang diutus, yang maha kuasa, yang maha kasih, Tuhan Yesus Kristus. Yang seterusnya untuk kita bukanlah batu-batu sandungan, tetapi suasana-suasana yang permai dari Yesus yang maha abadi. Di tengah-tengah tantangan, pandang Yesus, pandang hikmatnya, pandang kuasanya. Siapa yang sering berkata kita tidak bisa? Itu memang bukan suara Yesus. Itu suara si pendusta, si iblis. Kalahkanlah suara-suara itu dengan suara firman iman Yesus yang pribadi untuk kebahagiaan kamu. Segala tantangan yang kita hadapi bukanlah alasan untuk kita mundur, tetapi pintu terbuka untuk menyatakan identitas kita yang sebenarnya di dalam Yesus. Bila kita dihina, kita menyembah Raja segala Raja. Dia akan bangkit dan membela kita. Kita tidak usah malu. Kita adalah suatu berkat yang besar dari Yesus bagi banyak orang. Pakailah talenta-talenta kamu
di dalam pimpinan Roh Kudus. Kamu yakin dan pasti akan hadirat Tuhan di sini, dan kamu berfokus dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih kepada Yesus. Kita yakin dan pasti akan terobosan-terobosan yang besar, karena kita terus menabur di dalam firman iman Yesus dan doa-doa iman di dalam nama yang tertinggi. Kita pasti yakin dan pasti akan kuasa Roh Kudus di atas kita, karena kita berserah, bersandar, berlindung, berharap, berpegang, dan berwibawa di dalam Dia. Kita yakin dan pasti akan kuasa firman iman Yesus, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita pasti yakin dan pasti akan pimpinan Yesus, karena Dia adalah Gembala Agung kita yang baik, tak akan kekurangan kita. Kita yakin dan pasti akan kemajuan kita, karena Yesus ada di samping kita, di hati kita, dan Roh Kudus ada pada kita. Kita yakin dan pasti akan nama yang tertinggi, nama Tuhan Yesus Kristus, di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Juru Selamat dunia dan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Baik. Kita yakin dan pasti akan janji-janji Yesus yang diberikan kepada kita di dalam kesunyian saat teduh, di mana kita tahu Tuhan telah berfirman dan telah menghibur kita. Kita yakin dan pasti akan urapan Roh Kudus yang segar dan menyenangkan hati dan pikiran kita untuk menjalankan setiap urusan kerajaan sorga dengan firman iman Yesus. Kita yakin dan pasti akan kemenangan Yesus di dalam setiap keadaan hidup kita, dan kita taat, tunduk, turut, rela, setia kepada tujuan-tujuannya. Kita yakin dan pasti akan kuasa darah Yesus yang penuh dengan kuasa pengampunan, kuasa perlindungan, dan kuasa kemenangan untuk sekarang dan masa depan keluarga kita. Kita yakin dan pasti akan kasih Yesus yang membuat kita terharu dan mendorong kita untuk mengecap kebaikan Tuhan dan berubah menjadi baru. Kita yakin dan pasti akan kasih karunia Yesus yang mengalir di dalam setiap langkah hidup kita sebagai berkat demi berkat. Damaikan dan usir roh-roh iri hati yang mementingkan diri dengan keperkasaan dan kegagahan yang kita terima dalam nama yang teragung, nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebaikan Yesus ditawarkan kepada kita. Ambillah. Dengan berwibawa, kita bisa menjadi lebih maju dan lebih laju dengan tujuan-tujuan Yesus untuk kita. Janganlah takut untuk berwibawa, karena itu adalah hak kamu dalam rancangan Yesus untukmu. Bila kuasa kegelapan diundurkan dalam nama yang tertinggi, nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan menjadi nyata. Kesetiaan kita diberkati Yesus, Raja Damai.
Kesusahan-kesusahan kita seperti pelangi yang mempunyai lapisan-lapisan janji dan berkat dari Yesus yang kita akan temui. Bila kita susah, hati kita remuk, tiada yang mengerti, kita perlu sangat mencari Yesus untuk solusi bagi hati kita. Kekuatan Yesus telah menjadi kekuatan kita. Dalam nama yang terindah, kita bisa menjadi positif, sensitif, dan kreatif dengan penuh firman iman dan penuh inisiatif. Kita bisa memuji Yesus dan menerima kelegaan. Kita bisa memuji Yesus dan bersorak dalam terobosan dan kemenangan. Kita bisa memuji Yesus dan mendapat visi dan solusi. Kita bisa memuji Yesus dan menjadi stabil dan teguh. Kita bisa memuji Yesus dan menjadi kenyang. Kita bisa memuji Yesus dan mendapat nasihat dan pengajaran. Kita bisa memuji Yesus dengan semarak. Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Kita membuka tanah baru, yaitu matlamat baru. Karena sudah tiba waktu untuk kita dengan keluarga kita mencari Yesus dengan sungguh-sungguh karena Dia mau menghujani kita dengan keadilan. Kita membuka tanah baru, yaitu pergaulan baru, supaya kita didorong dan mendorong, dibangun dan membangun, diberkati dan memberkati, dipercayakan dan mempercayakan. Kita membuka tanah baru, yaitu watak baru, karena kita mau menabur sesuai dengan keadilan dan menuai menurut kasih setia Bapa. Kita membuka tanah baru, yaitu dampak baru, supaya kita lebih berhasil dan lebih bersukacita dan lebih memberkati. Kita membuka tanah baru, yaitu tujuan baru, dengan benih-benih janji yang baru, karena Yesus mau melipat gandakan segala berkat untuk kita. Kita membuka tanah baru, yaitu fasa baru, karena Yesus mau memberi hujan Roh Kudus, hujan firman, dan hujan berkat kepada kita dan keluarga kita. Adakan latihan-latihan ibadah firman iman Roh Kudus, karena yang rohani menolong yang jasmani. Adakan latihan-latihan ibadah firman iman Roh Kudus setiap hari, supaya kita kuat dan sehat selalu. Adakan latihan-latihan ibadah firman iman Roh Kudus, karena ia sangat berguna dan bermanfaat. Adakan latihan-latihan ibadah firman iman Roh Kudus dalam segala hal, supaya kelemahan-kelemahan kita menjadi kuat oleh kasih karunia Yesus. Adakan latihan-latihan ibadah firman iman Roh Kudus,
Karena ada janji-janji yang berharga dari Yesus untuk membuat kita berhasil 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Adakan latihan-latihan ibadah firman iman Roh Kudus sekarang untuk keadaan sekarang. Adakan latihan-latihan ibadah firman iman Roh Kudus supaya masa depan kita penuh dengan potensial dan pengharapan. Masalah demi masalah, kesalahan demi kesalahan, teguran demi teguran, stres demi stres, bimbang demi bimbang, kegagalan demi kegagalan, air mata demi air mata, kekecewaan demi kekecewaan, bisa membuat kita hilang keyakinan diri. Tetapi belajarlah untuk tetap teguh dan yakin pada firman iman Yesus. Ibrani 3:14. Karena kita telah beroleh bahagian di dalam Kristus, asal saja kita tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bila kita digodai untuk merasa takut tentang apa yang kita tidak tahu apa akan terjadi, tidak tahu gimana, Yesus menyediakan peluang doa, jalan keluar, penghiburan, damai sejahtera untuk kita. Karena Dia tahu semuanya yang kita tidak tahu. Dia tahu apa yang harus Dia buat. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Walaupun kita menghadapi pelbagai masalah, kuatkanlah diri karena Yesus jauh lebih besar dari semuanya. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Bahaya pelayanan yang banyak dan stres. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nikmatilah berkat-berkat pelayanan yang tenteram. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila kita telah melakukan kesilapan demi kesilapan karena stres dan pergumulan hidup ini, apakah Yesus masih peduli? Apakah Yesus bisa mengampuni? Apakah Yesus masih bisa beri peluang yang kedua? Apakah kita masih bisa berubah? Lukas 15 ayat 19 dan 20. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Segala kemuliaan, syukur, dan pujian kepada Yesus untuk semua pendapatan, pencapaian, kebolehan, keberhasilan, kreativitas, dan berkat. Haleluya! Berkat Yesus pasti menemanimu. Bila kamu mendorong, kamu menolong. Yesus memiliki cara yang unik untuk memberkati kamu. Kesabaran kamu dalam kesesakan bisa dipakai Yesus untuk memimpin kamu kepada berkat yang heran dan tiba-tiba. Iman dari Yesus di dalam kamu menyalahkan berkat-berkat Yesus untuk kamu. Yeremia 31:25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Bila kamu berhasil kerana Yesus, kamu menabur semula, supaya kamu bisa menuai untuk jangka panjang. Ada urapan Roh Kudus yang mengalir melalui kamu bila kamu menyembah Yesus Juru Selamat kita. Tetaplah bersuka cita di dalam Yesus walau apapun. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah kerana Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Simpanlah hanya perkara-perkara yang istimewa dari Yesus di hatimu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yakobus 5 ayat 16. Kerana itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar
Doa orang benar yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berjaga-jagalah dan bertindaklah karena Yesus sedang melakukan sesuatu yang penting dan tepat di tengah-tengah kita. Biarlah akal budimu selalu penuh dengan pimpinan Roh Kudus di dalam firman iman Yesus. 1 Petrus 2:25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Asal kita terus haus dan rindu akan Yesus dan didikan firman-Nya, Roh Kudus akan memimpin kita. Ada sungai Tuhan yang menunggu kita. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Haleluya. Terus maju dalam rohani, jasmani, emosi, dan keuangan supaya Yesus bisa memberi kemajuan yang besar. Maju dalam firman, watak, hikmat, urapan, pengetahuan, pengertian, serba boleh, dan segala sesuatu. Terus latih suara kamu, watak kamu, cakap, komunikasi, jujur, rajin, doa puasa juga. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.